Selamat malam para pemirsa Cakra Semarang TV yang berbahagia. Kembali berjumpa dengan saya Didi MS lewat program Biang Lala Sastra Semarang TV saluran 53 UHF. Para pemirsa yang berbahagia, bulan Juli adalah bulan di mana maraknya para syair, komunitas-komunitas sastra menggelar berbagai acara untuk menyambut Hari Puisi Nasional. Hari Puisi Nasional jatuh atau diproklamirkan jatuh pada 26 Juli, yaitu hari lahirnya Chairil Anwar. Sedangkan bulan meninggalnya yaitu April, itu dijadikan sebagai bulan Chairil Anwar. Meninggalnya 28 April. Bagaimanakah kiprah seorang Chairil Anwar? Bersama saya Mas Jenar Maesa Rangga malam ini akan membacakan biografi singkat Chairil Anwar. Silakan Mas Jenar. Biografi singkat Chairil Anwar. Beliau lahir tanggal 26 Juli 1922 di Medan dan wafat pada tanggal 28 April tahun 1949 di Jakarta. Berpendidikan mulo, tapi tidak tamat. Pernah menjadi redaktur Gelanggang Ruang Kebudayaan Siasat pada tahun 1948 sampai 49 dan redaktur Gema Suasana pada tahun 1949. Kumpulan sajaknya Deru Campur Debu pada tahun 1949, lalu Kerikil Tajam dan Yang Terampas dan Yang Putus pada tahun 1949, dan Tiga Menguak Takdir bersama Rifai Afin dan Asrul Sani pada tahun 1950. Sajak-sajaknya yang lain, sajak terjemahannya serta sejumlah prosa dihimpun Habib Yasin dalam buku Chairil Anwar Pelopor Angkatan 45 pada tahun 1956. Selain menulis sajak, Chairil juga menerjemahkan diantaranya terjemahan Pulanglah Dia Si Anak Yang Hilang karya Andre Gide pada tahun 1948 dan Kena Gempur karya John Steinbeck. John Steinbeck yang karyanya pada tahun 1951. Sajak-sajak Chairil banyak diterjemahkan ke bahasa Inggris, diantaranya Burton Ravel, Selected Poems of Chairil Anwar pada tahun 1962, dan The Completed Poetry and Prose of Chairil Anwar tahun 1970, dan Lau Yok Fang dengan bantuan Habib Yasin, dan The Completed Poems of Chairil Anwar pada tahun 1974. Sedangkan ke dalam bahasa Jerman diterjemahkan oleh Waxer Carvard, Feuer und pada tahun 1978.
Chairil Anwar lazim dianggap sebagai pelopor angkatan 45 dalam sastra Indonesia. Terima kasih, Mas Jenar. Demikian biografi singkat seorang Chairil Anwar. Dan malam ini saya ingin membacakan ulasan Arif Budiman tentang sajak-sajak atau syair-syair, puisi-puisi Chairil Anwar dalam buku Sebuah Pertemuan. Barangkali bukan suatu kebetulan bila sajak pertama yang ditulis Chairil Anwar berjudul Nisan. Ketika itu dia berumur 20 tahun. Dia menghadapi neneknya yang meninggal. Tampaknya sang nenek begitu rida menerima segala tiba. Begitu tenang, atau lebih tepat lagi barangkali begitu tak berdaya. Sementara sang nasib begitu dingin, tanpa belas kasihan, perlahan-lahan menyeret umur si nenek. Bagi seorang pemuda umur 20 tahun yang sedang lahap-lahapnya mencoba menghirup kehidupan, kenyataan ini rupanya cukup membuat dia tertegun. Bukan kematian benar yang menusuk kalbu, katanya. Kematian adalah sesuatu yang pasti harus dihadapi oleh setiap manusia, sehingga dia menjadi rutin, sehingga dia kurang dihayati lagi, tidak dikenal secara pribadi. Kematian menjadi sesuatu yang abstrak, sampai dia secara Saya ulangi, sehingga dia kurang dihayati lagi, tidak dikenal secara pribadi. Kematian menjadi sesuatu yang abstrak sampai dia secara pribadi datang mendekat kepada kita, langsung kepada kita, atau kepada orang yang sangat dekat dengan kita. Bagi Chairil, kematian yang datang mendekat melalui neneknya ini membuat dia melihat dua hal. Pertama, betapa tidak berdayanya manusia menghadapi sang maut. Kedua, betapa angkuhnya sang maut melaksanakan tugasnya yang bekerja tanpa mau berkompromi dengan siapapun. Sehingga Chairil berkata tentangnya, "Tak ku tahu setinggi itu atas debu, dan duka Maha Tuhan bertahta." Seperti apakah lirik dalam puisi atau sajak berjudul Nisan tadi? Silakan Mas Jenar untuk membacakannya. Ini sebuah puisi pendek untuk sang nenek. Nisan. Bukan kematian benar menusuk kalbu, keridraan menerima segala tiba. Yang ku tahu setinggi itu atas debu, dan duga Maha Tuhan bertahta. Untuk nenek Anda, Oktober 1942. Bukan kematian benar menusuk kalbu, keridraanmu menerima segala tiba. Tak ku tahu setinggi itu atas debu, dan duka Maha Tuhan bertahta. Kemudian selanjutnya, kenyataan ini membuat Chairil kemudian melihat kehidupan dalam warna yang lain. Dia tiba-tiba merasa bersendiri. Kalau kematian begitu berkuasa, pada saat namanya dipanggil, siapa yang bisa menolongnya? Kematian tampaknya harus dihadapi sebagai seorang individu yang sendirian. Ini adalah hanya urusan dia dan sang maut. Hal ini kemudian membuat Chairil berpikir lebih lanjut.
Lalu apa gunanya segala usaha yang dia lakukan dalam hidup ini? Apa artinya harapan? Apa artinya cita-cita? Apa artinya keinginan kalau kematian bisa datang tiba-tiba tanpa pemberitahuan? Penghidupan hanyalah sebuah pematang yang menahan ombak dari lautan maha dalam, yang mukul dentur selama, hingga akhirnya pematang tersebut hancur remuk redam. Ketika sang maut memanggilnya, apakah ini bukan suatu kesia-siaan belaka? Bukankah sang pematang hanya akan sia-sia dilindung, sia-sia dipupuk? Pada saat itu, tampaknya Khairil telah terseret oleh pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang tujuan hidup ini dalam usianya yang masih begitu muda. Sampai pada titik ini, jawaban yang dia peroleh dari kehidupan sendiri adalah kegelapan semata. Tidak ada jawaban. Tapi sementara itu, orang terus hidup dengan penuh semangat dan penuh gairah, seakan-akan tidak pernah bersentuhan dengan persoalan hidup yang seperti ini. Barangkali hal inilah yang buat Khairil terus berusaha mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dia ajukan. Dan tiba-tiba dia bertemu dengan pahlawan legendaris, Pangeran Diponegoro. Dia melihat betapa sang pangeran begitu bergairah mempertahankan hidup ini tanpa rasa takut, tanpa rasa bimbang, seakan-akan semua persoalan hidup ini sudah terjawab. Di depan sekali Tuan menanti, tak gentar, lawan banyaknya 100 kali, pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Melihat semua ini, Khairil muda hanya bisa berkata, dan bara kagum menjadi api. Seorang pemuda yang sedang bimbang dan berpikir keras, sekarang berhadapan dengan seorang pangeran yang tegak dengan angkuhnya menghadapi hidup ini. Untuk apa? Apa yang diperjuangkan sang pangeran? Bagimu negeri ini menyediakan api, katanya. Diponegoro berjuang untuk tanah airnya yang identik dengan kemerdekaan. Lebih baik punah daripada hidup menghamba. Lebih baik binasa daripada hidup tertindas. Silakan Mas Senar dibacakan Diponegoro. Diponegoro. Di masa pembangunan ini, Tuan hidup kembali, dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak pernah mati. Maju, ini barisan tak bergendera berpadu. Kepercayaan tanda menyerbu, maaf. Sekali berarti sudah itu mati. Maju, bagimu negeri menyediakan api. Punah di atas menghamba, binasa di atas ditinda. Sungguh pun dalam ajal baru tercapai, jika hidup harus merasai. Maju, serbu, serang, terjang. Februari 1943. Pemirsa, hidup bukanlah sesuatu yang harus dipertahankan,
hanya supaya jangan mati. Hidup adalah sesuatu yang harus diisi dengan arti. Hidup akan cukup berharga kalau dia punya arti, meskipun arti itu hanya kita berikan satu kali. Hidup harus dikaitkan dengan sesuatu yang lebih besar daripada hidup itu sendiri. Dalam hal Diponegoro, kemerdekaan negerinya. Dalam keadaan seperti itu, kematian yang menjadi pikiran yang terus-menerus datang mengganggu Khairil tampak tidak berarti karena kehidupan itu sendiri sudah tidak menjadi inti persoalannya lagi, melainkan hanya tinggal bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar itu. Karena itu, meskipun tahu bahwa dia mungkin akan kehilangan hidupnya, sang pangeran tetap tegak, tak gentar di hadapan lawan banyaknya 100 kali. Karena kemerdekaan adalah lebih tinggi daripada kehidupan itu sendiri. Tampaknya Khairil cukup terpukau oleh jawaban yang diberikan oleh sang pangeran ini, sehingga dia tampak cukup bersemangat menuliskan sajaknya ini. Pangeran Diponegoro seakan-akan berhasil membuatnya tertegun, sehingga berlainan dengan kedua sajak sebelumnya. Di sini tidak kita temui momen-momen kontemplasi. Ini tampaknya bukan sesuatu yang khas Khairil, si pemuda yang suka termenung dan mempertanggungjawabkan segala hipotesa yang dia buat sendiri. Maka kalau bulan yang sama dia kemudian membuat sajak yang berlainan nadanya, itu merupakan suatu yang wajar saja. Segera setelah semangatnya mulai mereda, barangkali dia mulai melihat beberapa kenyataan lain. Sang pangeran yang mempertaruhkan segalanya untuk memperjuangkan kemerdekaan, pada akhirnya ketika sang maut datang menjemputnya, dia sedang berada sendirian, dikurung dan diasingkan di suatu penjara di Makassar. Baik, akan kami lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini.
untuk memperjuangkan kemerdekaan. Pada akhirnya ketika sang maut datang menjemputnya, dia sedang berada sendirian, dikurung dan diasingkan di suatu penjara di Makassar. Kematiannya adalah sebuah kematian yang sunyi, tanpa kemerdekaan. Barangkali tiba-tiba Khairil melihat kembali wajah sang nasib yang kadang-kadang bernama maut, seperti dia lihat ketika dia menuliskan sajaknya yang pertama, Nisan. Wajah yang sama, dingin dan angkuh, melaksanakan segala rencana-rencana tanpa perasaan sedikit pun. Ketika Diponegoro begitu bergairahnya berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, sang nasib dengan dingin menunjuk ke suatu kamar penjara yang sunyi di Makassar. Lalu apa artinya mengikatkan diri kepada prinsip-prinsip kalau sang nasib tidak di tangan kita? Tapi di lain pihak memang benar bahwa orang yang mengikatkan dirinya dengan suatu prinsip dapat mentransendir nasibnya. Barangkali Diponegoro tidak duduk menderita kesunyian, melainkan dia terbakar oleh kebanggaan terhadap apa yang dia sudah lakukan. Dan dia melihat nasibnya yang sekarang bukan sebagai suatu kegagalan, melainkan sebagai bagian dari proses perjuangannya untuk kemerdekaan. Tapi memang benar pula dalam kenyataannya, sang pangeran tidak pernah mencicipi udara kemerdekaan lagi sesudah dia tertangkap. Antara kedua kontradiksi kehidupan inilah kiranya Khairil terombang-ambing. Dia harus memilih, atau dia yang mengikatkan dirinya kepada suatu prinsip dan melihat kenyataan hidup ini atas dasar perjuangan untuk mencapai prinsip tersebut. Dengan lain perkataan, dia mentransendir hidup ini, mengidealisirnya atau merasionalisasikannya dan berbahagia. Atau kemungkinan kedua, dia harus menghadapi kehidupan ini sebagaimana adanya, bahwa kehidupan ini tidak bisa dipahami, bahwa manusia karena itu menjadi asing terhadap hidup ini, bahwa manusia karena itu menjadi sendirian. Dalam sajaknya Tak Sepadan yang dituliskan pada bulan yang sama dengan sajak Diponegoro, Khairil menentukan pilihannya. Dia berkata, "Kau kawin, beranak, dan berbahagia. Sedang aku mengembara serupa Ahasveros." Khairil menolak ikatan. Dia memilih kesunyian, dan putusan ini bukan tanpa dia pikir masak-masak sebelumnya. Dia tahu apa yang akan jadi nasibnya. "Aku merangkaki dinding buta, tak satu juga pintu terbuka," katanya, melukiskan apa yang akan terjadi pada dirinya dengan memilih jalan tersebut. Ini diperkuat lagi pada sajaknya yang berikut, yang juga dituliskan pada bulan yang sama, Sia-sia. Dilukiskan oleh Khairil dalam simbol-simbol ikatan cinta dengan seorang gadis yang memang memiliki persamaan dasar yang kuat. "Darah dan suci kau tebarkan depanku, serta pandang yang memastikan untukmu." Dan keputusan diambil. Dia memilih kehidupan ini sebagaimana adanya, tanpa mengidealisirnya. Ini artinya kesepian. Ini artinya kesunyian. Ini artinya penderitaan. Tapi Khairil tetap memilihnya, dan dia menista dirinya karena memilih yang itu. Hatiku yang tak mau memberi, mampus kau dikoyak-koyak sepi. Betapa beratnya pilihan itu bagi Khairil. Tadi
disebutkan ada kata Ahasveros. Ahasveros adalah seorang Yahudi dalam cerita Injil atau kitab suci agama Nasrani, Alkitab, yang menolak Yesus datang ke rumahnya. Oleh Tuhan, kemudian orang ini dikutuk untuk menjadi pengembara abadi, tidak pernah punya tempat tinggal seumur hidupnya. Nah, bagaimana lirik sajak, dua sajak ya, yaitu tak sepadan dan sia-sia. Silakan Mas Jenar membacakan dua sajak tersebut. Tak sepadan. Aku kira ginilah nanti jadinya. Kau kawin, beranak, dan bahagia. Sedangkan aku mengembara serupa Ahasveros, dikutuk sumpai Eros. Aku merangkai dinding buta, tak satu juga pintu terbuka. Jadi baik juga kita padami anggunan api ini, karena kau tidakkan apa-apa. Aku terpanggang tinggal kerangka. Februari 1943. Sia-sia. Penghabisan kali itu kau datang, membawa karangan kembang, mawar merah dan melapit putih, darah dan suci. Kau tebarkan depanku, serta pandang yang memastikan untukku. Sudah itu kita sama termangu, saling bertanya, apakah ini cinta? Keduanya tak mengerti. Sehari itu kita bersama, tak hampir menghampiri. Ah, hatiku yang tak mau memberi, mampus kau koyak-koyak sepi. Demikian tadi dua sajak berturut-turut karya Khairil yang berjudul Tak Sepadan dan Sia-sia. Pemirsa, Khairil pada titik ini sudah memilih. Sekarang yang dihadapinya adalah kehidupan yang tidak dipulas oleh idealisme atau apapun juga, tapi kehidupan sebagaimana adanya, kering kerontang tanpa warna. Kenyataan inilah yang sekarang harus dia gumuli dari hari ke hari, dari detik ke detik. Dalam keadaan seperti ini, sangatlah wajar bila bayangan masa-masa ketika dia masih lebih muda. Ketika dia naik sepeda bergandengan di tengah udara yang legah, lapang. Ketika dia membasahi diri di bawah air hujan yang deras, muncul kembali satu persatu. Mengapa sekarang tidak bisa hidup seperti itu lagi? Hanya ria, bahagia, tak acuh apa-apa. Gembira girang kita jalani ini jalan. Mengapa? Dan Khairil menoleh kembali kepada keadaan dirinya yang sekarang. Hidupku tambah sepi, tambah hampa, malam apalagi. Kadang-kadang termenung di dalam kamarnya, terasa beban itu begitu berat, sehingga dia memekik ngeri karena tercekik oleh kesunyian kamarnya sendiri. Inilah medan yang harus dia hadapi akibat pilihannya. Dalam keadaan seperti ini, adalah terlalu wajar bila Khairil berusaha mencari daerah-daerah baru untuk melarikan dirinya,
untuk mengatasi beban kesunyiannya yang diderita. Ketika keadaan sudah begitu menekan, yang dilukiskannya sebagai bahaya dari tiap sudut mendekat juga. Hairil kemudian dalam ketakutan menanti ia menyebut satu nama. Terkejut ia terduduk. Siapa memanggil itu? Lemah lesu ia terseduh. Ibu, ibu. Sajak berikutnya, bahkan secara eksplisit, dia namakan pelarian. Daerah pelariannya kini adalah perempuan-perempuan nakal di pinggir jalan. Mau apa? Rayu dan pelupa? Aku ada, pilih saja. Semua ini adalah mekanisme-mekanisme psikologis yang wajar terjadi pada manusia. Dalam keadaan sulit, mekanisme-mekanisme ini secara otomatis bekerja. Kadang-kadang orang jadi mengalami regresi, kembali kepada masa kecilnya yang bagi setiap manusia yang tumbuh secara normal merupakan surga yang telah hilang. Atau berusaha membiusnya, atau berusaha membiuskan dirinya dalam ekstase seksual atau dan alkohol dan obat-obat bius lainnya. Ini juga yang terjadi pada Hairil, dan sekaligus dia menunjukkan kepada kita betapa intens pergulatan itu terjadi di dalam diri Hairil. Bagaimana juga segala macam bentuk pelarian pada akhirnya tidak pernah menyelesaikan inti persoalannya. Dia mengatasi beberapa bagian kecil saja, karena inti persoalannya terletak pada kehidupan itu sendiri. Dia melarut di dalam kehidupan. Hairil tiba juga pada kenyataan ini ketika dia bertanya, jadi kemana untuk damai dan reda? Dan kata yang sederhana itu kemudian muncul sebagai jawaban, mati. Silakan Mas Jenar dengan sajak yang berjudul Pelarian. Pelarian. Tak tertahankan lagi remang-miang sengketa di sini. Dalam lari dihempaskannya pintu teras dengan dalam lari dihempaskannya pintu keras tak terhingga. Hancur luluh sepi seketika, dan paduan dua jiwa. Dari kelam ke malam, tertawa meringis malam menerimanya. Ini batu baru tercampung dalam gelita. Mau apa? Rayu dan pelupa. Aku ada, pilih saja. Bujuk dibeli, atau sungai sunyi. Mari, mari, turuti saja. Tak kuasa terengkam. Ia dicekam malam. Februari 1943. Kemudian kematian tiba-tiba terbayang sebagai sesuatu yang tenang dan damai. Barangkali ini diam kaku saja. Dengan ketenangan selama bersatu, mengatasi suka dan duka, kekebalan terhadap debu dan nafsu, berbaring tak sadar, seperti kapal pecah di dasar lautan, jemu dipukul ombak besar. Kematian adalah peleburan dalam tiada. Inilah jawaban yang logis
bila orang mau menghadapi kehidupan dengan logikanya. Jawaban yang ditemui oleh seorang Albert Camus ketika dia berkata, persoalan filsafat yang paling hakiki adalah mengapa manusia tidak bunuh diri. Albert Camus kemudian memberikan jawaban-jawaban filosofis. Mengapa bunuh diri bukan jawaban yang memuaskan bagi orang yang menghadapi persoalan seperti ini. Hairil tidak melakukan hal itu mungkin karena dia bukan seorang filosof yang bisa menuliskan ide-idenya seperti Camus. Tapi seperti juga Camus, dia merasa bahwa kematian bukanlah jawabannya. Ketika pada akhir sajaknya Suara Malam, dia tiba-tiba memutuskan renungannya dengan berteriak, "Ya Allah, badanku terbakar, segala samar, aku sudah melewati batas." Silakan dibacakan Suara Malam. Suara Malam. Dunia badai dan topan. Manusia mengingatkan kebakaran hutan. Jadi kemana? Untuk damai atau reda? Mati. Barangkali ini diamku kaku saja. Dengan ketenangan selama bersatu. Mengatasi suka dan duka. Kekebalan terhadap debu dan nafsu. Berbaring tak sedar. Seperti kapal pecah di dasar lautan. Jemu dipukul ombak besar. Atau ini peleburan dalam tiada. Dan sekali akan menghadapi cahaya. Ya Allah, badanku terbakar seperti samar. Aku sudah melewati batas. Kembali, pintu tertutup dengan keras. Februari 1943. Baik, Pak Pemirsa, akan kami lanjutkan pembahasan Cacak-Cacak Kadang Almar oleh Hairil Budiman setelah jeda iklan berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih di saluran 53 WF Semarang TV dalam program Yang Maha Sastra bersama DDMS yang malam ini ditemani oleh Mas Jenar Rangga Mahesa Rangga. Sebelum saya lanjutkan membacakan ulasan sajak Hairil Anwar oleh Arif Budiman, perlu saya bacakan dulu bahwa sebuah pertemuan buku ini, judul buku ini adalah skripsi sarjana tatkala Arif Budiman menyelesaikan pelajarannya pada Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang mencoba mendekati Hairil Anwar secara filosofis. Bagian pertama merupakan konsep filsafat eksistensialisme dan lain-lain. Bagian kedua merupakan pertemuan dengan sajak-sajak Hairil Anwar. Buku ini merupakan usaha yang pertama kalinya dalam mendekati Hairil Anwar secara demikian dan yang paling sistematis. Pendekatan dan tafsiran dengan argumentasi yang dapat dipahami. Baik, akan saya lanjutkan. Tidak jelas mengapa Hairil merasa bahwa dia sudah melewati batas. Mungkin karena dia berpikir bahwa justru untuk menghindari kematian yang datang tanpa rencana, dia berpikir dan berpikir untuk mencari jalan keluar. Berbagai kemungkinan telah datang kepadanya dan telah dia pilih yang dianggapnya paling baik. Dan ketika dia meneruskan berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa dia pilih, tiba-tiba dia melihat bahwa yang paling baik adalah kematian itu sendiri yang justru mau dia hindari. Barangkali Hairil merasa bahwa mungkin ada sesuatu yang salah di sini. Barangkali dia harus berhenti pada titik menerima hidup ini sebagaimana adanya, di mana segala macam bentuk kesepian termasuk di dalamnya. Disinilah barangkali dia harus berhenti. Karena setelah itu dia akan melangkai batas kehidupan itu sendiri. Itulah sebabnya barangkali sampai dia menjerit, "Aku sudah melewati batas." Maka yang harus dia lakukan sekarang bukanlah membunuh diri, tapi memperkuat diri menghadapi segalanya. Jadilah kuat bersama penderitaan. Begitulah bersama Friedrich Nietzsche Hairil berkata ketika dia menuliskan bait-bait, "Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih dan perih. Dan menantang kematian yang baru saja dipikirkannya sebagai jawaban terhadap persoalan-persoalannya. Dia berkata dengan lantang, "Aku ingin hidup 1000 tahun lagi." Kemudian kembali dia melihat nasibnya seperti yang pernah dilukiskannya dalam sajaknya yang lalu, tak sepadan. Tetapi sebelumnya marilah kita bacakan tadi yang saya bacakan dalam ulasan Arif Budiman, penggalan sajak yang berjudul Aku. Silakan Mas Jenar. Aku. Aku enggak. Mungkin yang semangat mungkin. Apa yang tak sepadan aja dibacakan? Belum ketemu? Belum ketemu. Baik, sambil Mas Jenar mencari sajak yang berjudul Aku, akan saya lanjutkan dulu pembacaannya.
Bagaimanapun juga, segala macam bentuk pelarian pada akhirnya tidak pernah menyelesaikan inti persoalannya. Dia mengatasi beberapa bagian kecil saja, karena inti persoalannya terletak pada kehidupan itu sendiri. Dia melarut di dalam kehidupan. Hairil tiba juga pada kenyataan ini ketika dia bertanya, jadi kemana untuk damai dan reda? Oh maaf, ini tadi sudah dibacakan. Mungkin aku ini. Ya. Sudah ketemu? Aku? Sudah. Oh, silakan. Ya. Baik, pemirsa, saya mencoba untuk membaca puisi Chairil Anwar yang berjudul Aku. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh-sedan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang luka dan bisa kubawa berlari. Berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Ya. Maret 1943. Kemudian dia mengembara dalam kesepian seperti Ahasveros. Tapi berbeda dengan sajaknya yang terdahulu itu, sajak selanjutnya yang berjudul Hukum, meskipun sama melukiskan seorang pengembara yang dikucilkan oleh masyarakatnya, tapi pada saat ini tampak adanya suatu idealisme yang bisa dipakai untuk mempertahankan diri, menangkis keadaan hidup yang menekan. Mas, tolong disiapkan yang Hukum ya. Udah. Saya sambil melanjutkan membaca dulu. Seperti Ahasveros yang merangkaki dinding buta tanpa ada satu pintu pun yang mau membukakan diri untuknya, di sini pun dia berkata, saban sore ia lalu di depan rumahku, dalam baju tebal abu-abu, seorang jerih memikul, banyak menangkis pukul. Hanya kalau Ahasveros tampaknya merupakan sebuah nasib yang tidak bisa dielakkan seumur hidupnya, pada sajak Hukum, nasib tersebut bukan karena ditentukan dari luar, melainkan sebagai sesuatu yang dia pilih untuk suatu prinsip yang sedang dia perjuangkan. Prinsip tersebut memang pada saat ini tidak dipahami orang, tapi pada suatu saat pasti akan dihargai. Katanya pada akhir sajak tersebut, pekik di angkasa, perwira muda, pagi ini menyinar lain masa, nanti kau dinanti mengerti. Apakah ini berarti bahwa Hairil sudah mengidealisir hidupnya, mentransendir hidupnya kepada suatu prinsip yang lebih besar daripada hidup ini sendiri? Seperti yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro? Saya cenderung untuk menjawab memang begitu. Adalah sesuatu yang sangat berat untuk menghadapi hidup yang absurd ini tanpa mencoba mengidealisirnya, juga bagi seorang Chairil Anwar. Idealisasi bisa dilakukan dengan macam-macam cara, yang paling umum barangkali melalui agama dan ideologi, seperti halnya Pangeran Diponegoro. Tentunya seperti yang dilihat oleh Chairil, mengabdikan dirinya bagi kemerdekaan negaranya.
Tolong dibacakan sajak yang berjudul Hukum. Hukum. Saban sore ia lalu di depan rumahku dalam baju tebal abu-abu. Seorang jerih payah memikul, banyak menangkis pukul. Bungkuk jalannya lesu, pucat mukanya lesu. Orang menyebut satu nama jaya, mengingat kerjanya dan jasanya. Melecut supaya terus ini padanya. Tapi mereka memaling. Ia begitu kurang tenaga. Pekik di angkasa perwira muda. Pagi ini menyinari lain masa. Nanti, kau dinanti, dimengerti. Maret 1943. Lalu untuk apa Khairil mengabdikan hidupnya? Dari sajaknya Hukum ini tidak jelas. Juga dari sajak yang sebelumnya, Semangat. Hanya dikatakan di sana bahwa dia tak mau hidupnya dicampuri oleh orang lain. Bahwa kemerdekaannya sebagai individu adalah mutlak. Meskipun untuk itu dia harus membayar dengan penderitaan. Barangkali kalau pertanyaan tadi mau dijawab juga, dapat dikatakan bahwa bagi Khairil kemerdekaan adalah lebih tinggi daripada kehidupan itu sendiri. Tapi kita tidak bisa menjawab pada saat ini apa yang dia mau lakukan dengan kemerdekaannya. Dia baru bicara tentang kemerdekaan dalam arti bebas dari, bukan atau belum jelas dia bicara tentang kemerdekaan dalam arti bebas untuk. Yang bisa kita pastikan dengan sikapnya ini, tampaknya Khairil mengalami semacam ketenangan jiwa. Mungkin Mas Jenar bisa siapkan yang Semangat? Sudah siap. Ya. Semangat. Kalau sampai waktuku, ku tahu tak seorang kan merayu. Aku bukan Semangat. Oh, aku. Semangat. Semangat itu sama. Oh, itu sama. Iya. Ya. Silakan. Saya ulangi lagi. Ya. Semangat. Kalau sampai waktuku, ku tahu tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu sedusdan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang dan menerjang. Luka dan bisa ku bawa pergi dan berlari, hingga hilang pedih dan perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Ya, nampaknya ada dua puisi, saya memang lupa. Jadi Semangat dan Aku mempunyai isi yang sama. Sama. Dia kemudian mulai berbicara tentang taman punya kita berdua, yang meskipun kembangnya tak berpuluh warna dan rumputnya tak berbanding bermadani, tapi dia adalah taman kita punya berdua yang penuh surya. Sebuah sajak yang sangat manis, bentuk sajak yang jarang dibuat Khairil di dalam hidupnya yang gemuruh oleh macam-macam badai ini. Barangkali disinilah babak pertama dari kehidupan Khairil berakhir. Demikian para pemirsa untuk malam ini tentang apresiasi atau ulasan sajak-sajak Khairil oleh
Arif Budiman, dan akan kami lanjutkan pada program berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam sastra.